4 bulan nggak kemana-mana beneran. 3 bulan bener-bener nggak kemana-mana. Kalau 3 bulan banget. 3 bulan awal tuh bener-bener semuanya gue ngerjain di rumah. Dari Maret? Iya, dari Maret. Wawancara orang, bahkan gue kontak Tambora juga dari telepon, telepon semua. Kerja dari rumah semua, bener-bener semua artikel kerja dari rumah. Akhirnya gue sekarang, nah ini bulan keempat, akhirnya gue keluar karena ada tugas, bukan. Dan ini gue sekarang udah ada dengan Mas Erwin. Oke. Kita udah di Bima ya Kang ya? Bima. Jadi belum lama sampai, siang ini makan dulu. Jam makan siang. Jam makan siang. Nggak bisa ada kamera lagi nyetir. Kita kemana dulu Mas? Ini kita ke Bima dulu, cari gerai outdoor. Ceritanya Mas Harry topinya banyak ketinggalan. Jadi lagi berusaha mencari toko outdoor. Katanya kalau nggak pakai topi bukan Mas Harley katanya. Hilang nyawa. Hilang nyawa. Ini suasana Bima saat ini Mas ya? Ya. Jalan udah oke Mas ya sekarang ya? Oke sekali, kalau jalan udah bagus lah. Biarpun di daerah kayak Bima, tapi kalau jalan sudah bagus semua. Ini hari ini kayaknya hujan tadi Mas? Hujan tadi, mulai jam 10 tadi gerimis. Tapi nggak tiap hari ya? Nggak tiap hari. Mudah-mudahan sambutan buat gue. Iya betul. Ini gue dalam perjalanan menuju Piong ya, menuju lokasi jalur pendakian Piong ya. Nah ini kita udah masuk wilayah Kore ya. Sekarang Kore. Kita belum tahu sih, belum bisa memastikan apakah dulu Zollinger 1847 melewati jalan yang sama yang sekarang kita lewati, karena dia juga melewati Kore gitu loh. Kondisinya ya seperti ini, tapi kalau dulu kalau diceritakan sih ya jalurnya belum ada penduduknya sebanyak ini. Iya, ada gambarannya. Ini pelabuhan Balembo. Kalau sekarang disebutnya pelabuhan Balembo. Kalau dari cerita Zollinger, setelah dia dari ketemu Raja Sanggar, keturunan Raja Sanggar yang usia 12 tahun itu, dan ketemu bersama juru bicaranya itu atau Raja Bicara, dia jalan kaki menuju lembah, melewati lembah sampai dalam waktu 2 jam. 2 jam sampai ke, beliau cerita di dalam risalah perjalanannya, 2 jam sampai ke Teluk Balembo. 2 jam. Dan inilah bagian nama Teluk Balembo. Dan dari sini kita bisa melihat sangat jelas Gunung Tambora, raksasa Tambora itu yang sudah terbelah bagian atasnya. Dan ini gue sore-sore di sini keren banget, luar biasa. Kepada dan ini ya bagian dari Teluk Balembo. Ini juga tadi semua bisa dibilang Teluk Balembo. Nah kalau bisa lihat di sana, nah itulah Gunung Tambora yang tahun 1815 mengguncang dunia dengan erupsi besarnya, dengan erupsi raksasanya mengubah peradaban dunia saat itu. Jadi kita bayangin ya, Zollinger 1847 dengan jalan yang masih kondisinya nggak bisa kebayang sih kondisinya. Dia cerita waktu itu di sini masih hutan juga, hutan. Jadi dia jalan ke pantai terus sampai ke Turvio. Nanti dari sini kita akan berhenti ke titik berikutnya
Zoldinger berhenti di mana, yaitu Teluk Pio atau sekarang disebut Teluk Piong. Hingga hari ini, seindah apakah, sebagus apakah Teluk Pio yang dikatakan oleh Zoldinger itu adalah ada tempat persembunyian semacam kalau kapal masuk atau perompak tidak akan bisa melihat. Kita lihat besok dalam rangka melacak jejak orang Eropa pertama yang mendaki Gunung Tambora 32 tahun pasca erupsi. Gua sama Erwin, posisi sekarang ada di Pantai Piong ya, Win ya? Pantai Piong. Pantai Piong. Zoldinger itu nyebutnya Pantai Biu. Teluk Biu. Teluk Biu. Pas kita cari-cari, tanya-tanya sumber informasi, nggak ada nama Biu ya? Iya, nggak ada. Nggak ada nama Biu, adanya nama Pio ya? Pio. Tapi pelafalan di sini disebutnya tambah eng, Piong. Ya kita sih coba memperkirakan Win ya, memperkirakan mana sih dia menyebutkan ciri-ciri ada sungai kecil mengalir terus ke teluk ya. Teluk. Nah, tadi ada sungai, kita coba memperkirakan itu gitu loh. Kalau diperkirakan, kalau kita secara gampang kita menerawangnya itu memang benar sih Pak, karena zaman dulu juga jalan belum ada, ya kan? Tahun 2000 aja masih susah katanya. Tahun 2000 aja masih setengah mati orang-orang sini dari Korea ke Piong itu masih setengah mati, apalagi zaman dulu 1847 itu kemungkinan memang sangat ini ya, pasti susah banget deh. Susah gitu banget. Tapi yang kerennya sih di sini Win ya, di pantai ini sepi banget Win. Sepi, emang nggak ada ini. Nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas, cuma nelayan aja. Nelayan ya. Itu pun minoritas dari sebagian besar warga Piong, yang nelayan cuma minoritas. Dan tapi kalau buat dijadiin destinasi wisata sebenarnya potensi tinggi ya. Tinggi sekali. Nah, potensinya besar karena kata Erwin sih di depan sini ada pantai pasir putih kan? Pasir putih gitu loh. Tapi pantainya bersih, pantainya itu bersih banget. Pantainya bersih. Ya terus yang asiknya kita langsung kalau di pantai ini, nyantai di pantai ini, bahkan bisa mandi gitu. Bisa mandi di pantai ini. Langsung di depan kita tuh ini Gunung Tambora, Win ya. Betul, Gunung Tambora. Dan kalau kita mau berimajinasi, mau berimajinasi, bisa bayangin sih waktu itu Gunung Tambora setinggi apa tingginya. Tapi Win itu kelihatan loh Win yang Dongotabe Nae yang besar, yang kanan kita, sama Dongotabe Toi yang kecil yang sebelah kiri. Dongotabe Nae yang besar ya. Jadi Tambora, Dongotabe Nae, Dongotabe apa lagi? Toi itu kelihatan semua. Perlu diketahui juga teman-teman. Kalau Nae itu artinya besar. Nae artinya besar. Kalau Toi kecil. Toi kecil ya. Ada dua gunung Dongotabe Nae, Dongotabe Toi. Itu bahasa Bima ya? Bahasa Bojo. Bahasa Bojo. Jadi bahasa Bojo itu Nae besar, Toi kecil. Bersama Pak Dul. Pak Dul ya. Pak Dul ini salah satu tenaga di Taman Nasional Tambora. Jadi kita diantar oleh Pak Dul untuk coba melacak jejak Zoldinger tahun 1847. Nah, menurut Pak Dul gimana Pak? Dulu Pak kan dulu Zoldinger cerita ya memang di sini hutan. Benar Pak? Ya, hutan belantara benar di sini dulu Pak. Karena apalagi di zaman tahun 1847 itu ya benar-benar hutan nih. Sedangkan di tahun 80, 81 itu hutan lebat sekali Pak. Terakhir hutan lebat sampai kapan Pak dulu waktu dilihat? Sekitar tahun 2000-an Pak. Ya, itu habis ditebangin. Ya, habis ditebangin rakyat. Lahan-lahan ini kan di pemerintah bilang lahan tidur katanya. Jadi
Jadi masyarakat itu menggarap dan mengklaim lahan-lahan ini untuk kebutuhan tanam jagung, tanam palawija dan lain sebagainya. Akhirnya tinggal ini aja ya Pak Dul ya? Ya, Tinggal savana. Tinggal savana aja. Di pos 1 ya Pak Dul ya? Ya benar Pak, di pos 1. Nah kalau yang kita cerita kemarin Pak Dul dari catatan risalahnya perjalanan Zollinger, ini posisinya sekitar sebelah mana Pak Dul? Ya, di sebelah kanan sana Pak, di sebelah kanan. Jadi ambil kanannya, kanan itu lemah Solak Bunae dan sekitarnya itu naik ke atas. Ya nanti di situ akan ketemu yang sering kita sebut di sini itu Riva Kenanga. Apa ya. Pak? Riva Kenanga. Apa tuh artinya? Riva itu jalur. Ya jalur. Jadi jalur itu di sekitar jalur itu tuh ada pohon kenanga. Pohon kenanga itu pohon yang banyak duri itu sih Pak. Ya, istilah sininya. Jadi di sisi dari jalur yang sekarang ada ya, Pak Ya. Dul ya. Itu jauh Pak Dul kesarannya? Ya kalau Kira-kira. diukur pakai kilometer sih lumayan jauh Pak. Karena kita ini sudah tadi itu semakin ke atas semakin ke kanan ke kiri kita. Ya. Ya, semakin ke kiri. Ya nanti lagi di atas itu semakin ke atas semakin ke kanan lagi kita. Justru ke kanan lagi. Ya, kanan lagi. Malah mendekati jalur Memang Zollinger. mendekati, benar sekali Pak. Nah ini dulu kan Pak Dul ceritanya di sini emang hutan ya bener? Dulu itu hutan rimba lah di sini dulu Pak. Hutan rimba. Apalagi di zaman John Linger ke sini itu luar biasa itu Pak mungkin tuh. Sedangkan di tahun 80 itu ya hutan besar-besar ya, kayu pohon besar hutan rimba lah di sini. Ya yang gundul kayak gini nih karena terbakarnya setiap tahun ya ditebangi oleh manusia itu gitu. Sekarang udah nggak banyak penebangan lagi. Sekarang semenjak Taman Nasional ini diresmikan oleh ya jadi kegiatan masyarakat di sekitar ini di hutan itu boleh dikata berkurang Pak. Dan itu target Taman Nasional ini itu untuk ke depan itu agar tidak ada lagi kegiatan tebang menebar, bakar membakar di dalam kawasan Pak. Oke Pak Dul, berarti kita lanjut lagi ke titik berikutnya ya. Sekarang kita di posisi berada di Menara Pandang. Nah di sini dari posisi ini dari Menara Pandang ini kita bisa lihat view atau Teluk Piong yang sekarang lebih dikenal Teluk Piong, dan di kiri gue itu yang namanya Doro Tabe Toi, dan ini sebenarnya dua gunung atau dua bukit, Doro Tabe dan Doro Nae. Doro Tabe Nae dan Doro Tabe Toi inilah ya waktu itu dilihat oleh Zollinger dan rombongannya ketika dia menyusuri jalur pendakian ini mulai dari bawah ya, setelah dari sumber mata air Tampuro ya, dari sumber mata air Tampuro. Jadi nah ya, dan mereka yang waktu itu dikatakan oleh ketika Zollinger cerita
Dia melihat di hadapannya ada 2 buah bukit yang disebut Rotamin Medan. Sebenarnya bisa dibilang jalur awal jalur yang dilalui pertama kali setelah pasca erupsi Tambora 1819. Tawan ide Samsudin tawan ide. Yo ni to biri ke baketo ne. Hah? Ya sudah cukup. Ini makin jalan. Hei. Pak Dul, pembalap jalur Piong. Balap jalur Piong. Gimana Pak Dul tadi? Saya ini Pak Harley banyak cara sih dari pos bawah ke pos 5 ini. Banyak cara saya. Kalau orang udah tahu cara, dia pulang. Ya. Nah mobil ini tidak ada bawa dongkrak, tanya kawan-kawan ini. Ya. Pernah bawa dongkrak? Pernah bawa dongkrak berapa kali? Ban bocor di gunung udah pernah. Ya. Kita akain aja pakai dongkrak alami aja. Nah gitu. Kemarin itu teman-teman dari Malang itu 4 mobil naik itu kembali dia. Dia turun di sana disuruh bikin ini disuruh bikin tempat nyangkut winnya dia itu. Jadi sarannya Pak Dul gimana Pak Dul kayak kalau yang mau ke sini? Saran saya sih kalau mau ya kalau ada kawan-kawan dari Jawa pakai mobil sendiri ya gunakanlah driver-driver yang ada di sekitar ini driver lokal lah atau walaupun tidak driver dia ya minimal diikutkan lah gitu. Malam kita nyampe jam 9. Jadi setelah terjebak yang ketiga, lebih dah hampir 2 jam.
Akhirnya kita sampai juga di pos 5. Dan pagi ini summit ya. Alhamdulillah, tapi cuacanya cerah, tanpa awan juga ya. Kalau angin masih. Nah, yang kata ceritanya apa? Pen. Nah, kalau bilang di risalahnya Zollinger, si Bet salah satu anggotanya Bet yang pingsan ya. Pingsan itu di sisi kanan kita ya. Sisi kanan ada. Kanan ada cemara. Kalau dari pos 5 dari shelter kelihatan ya. Pen, yang keren dari sini apa, Pen? Dari pos 5 view-nya. Pemandangan Teluk Sanggar, Teluk Sanggar, terus Saleh, terus kemudian Kempo sana, Kempo, terus ada Piong di situ, nah, ada Tabenae sama Tau dan sunrise-nya ya. Nah, itu yang paling utama. Semangat bro. Semangat. Ya, kita udah mau nyampe puncak Piong, puncak kaldera di jalur Piong. So kalau orang Sanggar menyebutnya Bulu, puncak Sanggar atau Gunung Sanggar. Ya kita lagi lanjut. Nyampe kita. Nah ini dia, Allahu Akbar. Lihat bro, ini dia puncak bibir kaldera dari Tambora di ketinggian 2400-an dari puncak. Mantap. Nyampe bang? Nyampe. Dan cuaca sangat cerah banget. Win, gimana bro? Gimana bro? Banget dapat cerah. Nyampe cerah kita? Iya. Ini cerah banget sumpah. Padahal jalan kita Luar biasa. Allahu Akbar. Sangat cerah. Allahu Akbar. Ini kedua kalinya yang paling cerah. Jadi nggak banyak Fen? Nah, sejak pertama kali. Sejak ini naik Tambora ketika di Tambora 2015. Mantap bro. Setiap kali naik nggak pernah dapat cerah. Padahal udah berkali-kali naik. Kita lihat. Kita lihat. Nah, lihat.
Ini yang dulu April 1815 yang mengguncang dunia, menggetarkan dunia. Ini dia. Lihat. Dan di bawah sana 5 tahun lalu gue berada di dalam dasar kaldera. Mantap, cerah bro. Akhirnya kita nyampe, Win. Nyampe setelah 1 jam jalan dari pos 5. Kalau kita bilangnya jam sorry, bisa dibilang sebenarnya nggak pas-pas banget gitu ya, tapi cuma agak bergeser ke kanan kali beda. Oh, lihat tadi. Kalau arah kita, kalau kita menghadap ke sana, kiri kita bang. Kiri kita ya, Kiri oke. kita. Yang dituju sama Zollinger sama timnya itu. Ya. Dan tadi yang dari pos kemarin ya, pas dari pos 3 ya, pos 3 itu kan yang kita lihat dari Dorotabe Nae, itu kelihatan banget ya kalau memang si Zollinger lewat sisi Dorotabe Nae, dan itulah sebenarnya trek itu ya. Benar. Dan dia terus naik ya. Naik. Tadi gue sempat ke sana sih, Bin. Gue sempat jalan ke kiri gitu. Gue cuma pengen tahu dia posisinya agak sebelah mana sih gitu loh. Tapi sempat kelihatan. Ya, gue bisa perkirakan lah kira-kira di situ lah mungkin. Nah, soalnya gini kan, ketika dia beristirahat di naik, terus kan dia di Cemara tuh, pohon ara. Cemara itu dia dibilangnya dia ninggalin Si bed dan beberapa bed yang pingsan. kelengar si bednya. Si bed. Jadi si bed ini kalau zaman sekarang Indo kali ya? Indo, keturunan. Makanya namanya bed. BETH. Ya. Jadi Indo, Melayu, Eropa, dan ikut sama si Zollinger. Jadi kan sebenarnya dari 40 rombongan kemarin dari Sanggar berangkat ke titik-titik tertentu, ke beberapa lokasi ya, sampai Tempur segala, ambil air ya. Naik, makin berkurang tuh kan teman. Ada yang tinggal di ini kan Tampuro untuk nunggu kuda kan? Ada yang tinggal Tampuro, ada yang nunggu. Tapi ada yang tinggal situ di camp. Tapi ada juga pas sudah maju lagi, sebagian juga ditinggal di tengah jalan juga. Karena kudanya nggak nyampe tuh. Karena apa mereka katanya 170 tahun lalu mungkin berbeda banget sih. Pasti. Nah, itu bisa jadi kan karena efek rumah kaca itu Ya. jadi makin panas jadi wajarnya. Menarik sih, jalur yang dipakai oleh orang Eropa pertama kali ya. 30 tahun pasca erupsinya. Dulu kan mereka rakyat Sanggar itu nyebutnya kan ini Gunung Sanggar kan? Ya, Gunung Sanggar. Apa karena wilayah Sanggar? Wilayah Sanggar. Jadi disebutnya Gunung Sanggar. Ya, jadi belum Gunung Tambora. belum Gunung Tambora. Jadi mereka nyebutnya tetap aja Gunung Sanggar saat itu. Puncak Sanggar atau Gunung Sanggar. Nah, jadi waktu pun si Zollinger ketika cerita memang dia di Tambora, tapi begitu sampai sini nyebutnya Puncak Sanggar. Puncak Sanggar. Dan yang menarik juga katanya waktu itu kan beberapa rombongannya sebagian juga nggak berani ke puncak juga, takutan roh, Karena kepercayaan, karena kan mungkin mistis sama ketika dia erupsi itu ya, mungkin ada cita-cita apa ngamuk atau apa rakyat. Zollinger itu dapat tugas karena dia dapat tugas resmi dari gubernur jenderal Hindia Belanda saat itu yang berada di Bogor, bawa surat resmi itu berangkat ke sini. Ada surat tugas, tapi dia memang ahli botanis kan. Tapi dia rutenya kemana aja bang? Dari Bogor terus ke Bogor dari bulan Mei dia berangkat. Bogor Jakarta, Jakarta Sulawesi, ke Makassar tuh Celebes, lewat Selayar. Takabonerate, teman-teman TN Takabonerate dilewatin juga sama Zollinger. Tapi mungkin nggak lama, lewat doang. Waktu itu Salayar langsung ke Flores namanya Teluk Bari dia bilang. Bari. Dari situ singgah di Sangyang Api, Gunung Sangyang Api, baru ke Bima. Masuk ke Bima. Habis masuk ke Bima dapat sambutan oleh Sultan Bima itu ya, sampai makan salto bu. Kalau istilah sekarang, pejabat sekarang, sambutan militer. Dan ada apa sih jamuan itu. Kemudian lanjut ke Dompo dia bilang pegunungan Dompo. Nah, di pegunungan Dompo gue juga agak ini apa karena bukit Dompo. Kalau Dompu kan sekarang namanya baru Dompo itu kan kotanya memang di lembah kan ya, sekelilingnya kan kayak pegunungan gitu. Mungkin ya benar memang mereka melewati pegunungan dulu, makanya disebut pegunungan Dompo itu. Oke. Itulah pegunungan Dompo.
Depok karena memang pegunungan ya. Pegunungan. Nah, kemudian dia habis di situ katanya istirahat di Dena nih. Nah, kita agak Dena, debat ya. juga. Itu yang masih kita agak meraba-raba itu karena dari Bima Kalau lihat sekarang ya? Iya, kalau dari rute yang sekarang itu kalau dari Bima ke Dompu, nah Dena itu jadi dia balik ke timur lagi, kayak seperti mau balik lagi ke Bima, baru ke Sanggar kan. Betul. Nah, dari situ kan emang istirahatnya di Dena sebentar, Dena, semalam ya. dia istirahat. Lanjut baru ke Sanggar, nemuin Raja Sanggar itu yang katanya usia Raja Sanggar saat itu 12 tahun. 12 tahun ya. Karena belum bisa memutuskan, ada salah satu juru bicara. Kalau sekarang juru bicara ya? Jubir. Kalau sekarang jubir, kalau presidennya. Kalau dulu Raja Bicara. Benar sih bicaranya Raja Bicara. Oke. Raja Bicara. Cuman yang kemarin menarik, mampir ke keturunan Raja Sanggar. Sanggar Abdul Aziz ya. Sanggar Abdul Aziz. Ternyata nggak ada informasi ya kehilangan. Iya. Mereka malah bahkan nggak tahu sama sekali Ada raja muda. raja yang muda itu. Karena memang ternyata ada sempat putus. Jadi Putus dapur cerita. silsilah putus ya. Iya. Sempat baru muncul lagi tahun kemudian ya. Ya. Dan ini yang menarik sih. Tapi kalau dari risalahnya perjalanan Zollinger mencatat itu ya harusnya ada sih. Ya, pasti ada. Ini karena makanya kita sampai sekarang belum bisa memastikan nama si raja itu. Walaupun kita bisa kira-kira ya ini. Kira-kira. Ya, ada di catatan sana ya. Catatan itu ada silsilah catatan. Karena tahunnya tahun di situ ya. Ya, tahun. Kita tunggu di rasakan sensasi jalur Zollinger. Zollinger. Jalur jalur Tambora pertama kali pakai setelah